Oke kakak-kakak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Tetap kata pandang kita tetap harus selamat pagi karena semangat kita harus senantiasa seperti pagi hari, walaupun sekarang malam ya. Mohon izin kakak-kakak, kita kembali lagi bertemu di sesi tatap maya di modul 1.1. Kita kembali lagi kakak-kakak sebelum kita lanjut nanti di modul 1.4. Karena ada yang harus beberapa yang harus kakak-kakak refleksikan dalam modul kali ini di situ. Untuk JP-nya kita cuma 1 JP di sini, tapi harus terisi, harus maksimal karena memang tuntutannya adalah peserta harus bisa merefleksikan daripada modul yang waktu 1.1, 1.2, dan 1.3 kemarin, Kak, di situ. Dalam pertanyaan yang sempat saya share itu. Oke, mohon izin saya share screen dulu untuk materi tatap maya kali ini, Kakak. Apakah sudah terlihat, Kak, untuk layarnya? Sudah terlihat, Kak? Sudah, Kak. Sudah, kakak. Ya, Sudah. Oke, pada sesi tatap maya kali ini kita masuk kembali lagi, Kak, ke modul 1.1 untuk merefleksikan perubahan paradigma diri guru PJOK di situ. Masuknya sih kuat pemahaman ya, kuatkan pemahaman pada saat itu. Langsung saja. Seperti biasa kakak-kakak, untuk kesepakatan kelas kita, kesepakatan bersama, tetap menyalakan kameranya, Kak. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, tetap on cam, dan orangnya tetap ada ataupun tetap standby. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand kalau misalkan ada pertanyaan atau harus ada yang disampaikan. Kemudian adalah gangguan teknis seperti biasa, itu hal yang wajar. Izin lanjut. Tujuan pada sesi tatap maya kita kali ini, kakak-kakak, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Ini mah tujuan utama ya, Kak, ya, dari program PKG, tujuan luasnya. Kalau capaian akhirnya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi tujuan utama kita, capaian akhir adalah mencetak atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa kita harus bisa menjadi seorang guru PJOK yang bersikap reflektif di situ. Tujuan capaian pembelajaran khusus pada modul kita kali ini adalah 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Pada modul ini, sedikit ya, Kak, ya, sedikit saya ulas. Apakah sempat ketika masuk modul ini, kemudian kakak mengaplikasikan ke pembelajaran di sekolah tentang refleksi ini? Apakah sudah pernah? Apakah baru? Apakah belum dicoba, Kak? Pendekatan refleksi ini diterapkan di kelas. Ketika masuk modul ini dan diterapkan di sekolah atau di kelas. Sudah belum, kakak, menerapkannya? Alhamdulillah sudah, cuman lebih mantap lagi ya, lebih terarah lagi dengan adanya pembelajaran modul ini, Kak. Iya. Kalau kemarin-kemarin itu pembelajarannya masih hanya memang udah berpusat pada murid, cuman artinya tidak paham, oh seperti ini gitu. Berpusat pada murid. Jadi sekarang Kalau lebih paham. arah menurut Kak Asep, arah refleksi itu sendiri kemana, Kak? Kalau misalkan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Arah refleksinya itu pada murid, Kak.
Oh, paradigma perubahan diri guru PJOK, Iya, refleksi paradigma gurunya. iya. Iya, refleksi diri akhirnya. Oh, ternyata pembelajaran PJOK itu hasilnya seperti ini gitu. Kadang seperti itu. Betul. Kadang yang sudah saya lakukan itu biasanya menuliskan di kertas kecil Ya. ke siswa, silahkan artinya apa yang kurang, apa yang Ya. kelebihan dari pembelajaran itu biasanya seperti itu. Cuman dengan belajar modul ini akhirnya lebih tahu lagi gitu. Berarti secara garis besar kakak ya Kak Asep juga sudah bisa menangkap ya. Maksudnya dari segi tujuan utama refleksi itu kemana arahnya ya ketika kita terapkan dalam pembelajaran. Ya, ya kayak. Oke, lanjut. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Di sini tetap yang kita pelajari kemarin waktu itu refleksi Gibbs sama Boston itu adalah model-model refleksi yang nanti kita terapkan di pembelajaran di sekolah. Lanjut kakak. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, nanti kita analisis tulisan kakak dalam bentuk refleksinya yang sudah pernah saya share di grup. Nah, agendanya cuma 2, Kak, pada sesi kita kali ini. Yang pertama adalah analisis tulisan refleksi, menganalisis tulisan kita, Kak. Makanya saya kirim duluan itu supaya kakak-kakak bisa mengonsep daripada tulisan-tulisan kakak yang pada saat modul 1.1 itu. Yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Nanti mohon izin kakak-kakak bisa berbagi dengan teman-teman, dengan kakak-kakak yang lain terkait refleksi kakak-kakak yang sudah dikonsep dalam pertanyaan yang pernah saya share itu. Berikutnya, kita masuk ke agenda 1, Kak, menganalisis tulisan refleksi. Sebelum lanjut, mungkin kakak-kakak ada 1 orang lah untuk perwakilan dipantik dulu pertanyaannya, keaktifannya. Apa sih menurut kakak tuh pentingnya refleksi dalam pembelajaran di kelas atau di lapangan tuh, Kak? Halo? 1 orang dong. Apa penting menurut kakak pribadi pentingnya refleksi dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah? Untuk mengetahui sejauh mana itu pembelajaran yang dilaksanakan oleh kita atau dijalankan oleh kita itu dapat tercapai atau tidak gitu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Siap. Oke, makasih Kak Regi. Berarti secara garis besar memang kakak ini sudah paham dan sudah jelas bahwa refleksi itu memang harus ada dalam setiap pembelajaran yang kita terapkan gitu. Sebagai tolak ukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, sebagai tolak ukur sejauh mana evaluasi yang kita harus lakukan, koreksi diri yang harus kita terapkan pada saat pembelajaran maupun terkait komunikasi dengan siswanya. Luar biasa. Lanjut, Kak. Oke, Pak Tarna, boleh. Gimana? Ada yang bisa disampaikan? Mangga. Iya, siap Kak Tata. Ini untuk analisis ini ya, refleksi itu juga untuk mengetahui itu Pak kemampuan dari siswa kita. Ya, kemampuannya. Oh ya, kemampuan juga ya Pak ya, karakteristik dari siswa, minat siswa juga itu ya. Ya betul, bisa kan kita pemetaan, oh ternyata si anak ini cenderung lebih suka lari, oh ternyata Ya. si anak ini lebih suka lompat gitu kan. Ya betul loh. Jadi bisa merefleksikan daripada kemampuan dan minat bakat siswa juga ya Pak Tarna. Terima kasih. Ada lagi Pak Tarna? Sama, cukup. Oke, Kak Budi, luar biasa ini. Dipantik oleh Kak Regi, muncul yang lainnya. Mangga Kak Budi. Ada yang bisa didiskusikan, boleh? Sekedar menambahkan, boleh. Analisis dari refleksi itu untuk mengevaluasi pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman,
dan Ya. meningkatkan praktik pembelajaran secara keseluruhan. Mungkin seperti itu, Kak Tata. Ya, luar biasa. Pantikannya luar biasa, Kak Regi, memacu teman-teman yang lain untuk aktif dan memberikan masukan, tanggapan yang positif sebagai bahan diskusi kita pada sesi tatap maya kali ini, luar biasa. Terima kasih Kak Budi, Kak Tarna, Kak Regi. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang menambahkan refleksinya, boleh pandang mungkin. Siap. Gimana Ya, pandang? mungkin hanya Ada tambahan? menambahkan ya Boleh. tujuan refleksi dari pembelajaran PJOK mungkin bagaimana kita mengetahui gitu kan, mengetahui kelebihan dan kekurangan baik dari peserta didik maupun kita sebagai guru PJOK, sehingga ke depan dalam proses pembelajaran itu akan lebih baik lagi, kata Dok. Siap. Itu. Luar biasa. Terima kasih Pandang dan juga kakak-kakak yang lain atas masukannya, bahan diskusinya, tanggapannya, dan juga komentar yang positif. Diskusinya luar biasa. Kita lanjut dulu, Kak. Nah, ini pertanyaan yang kemarin saya share, Kak, sebagai bentuk kakak-kakak bisa mengonsep sebenarnya, mah, supaya lebih memahami saat kakak menulis di linknya di situ. Oke, ini bentuk pertanyaannya, Kak. Nah, sekarang silakan tuangkan, sematkan jawaban yang kakak konsep pada link slide yang saya kirim di grup dan juga di kolom chat, Kak. Mangga di kolom chat sudah saya kirimkan linknya. Kalau misalkan tidak bisa diakses, saya kirim juga di grup WA ataupun di grup kitanya, Kak. Nah, silakan kakak-kakak menuangkan dari bentuk pertanyaan analisis refleksi kakak-kakak pribadi dari 6 pertanyaan pemantik itu pada kolom slide yang sudah tersedia di layar atau di linknya. Di situ sudah ada nama masing-masing, tinggal kakak-kakak kirim atau tuliskan di kolom-kolom tersebut. Jawabannya saja, Kak, langsung. Itu sudah ada 6 kolom, tinggal masukin jawaban nomor 1 di nomor 1, nomor 2 di nomor 2, dan seterusnya. Silakan, Kakak. Nanti kita berrefleksi bersama kalau sudah selesai. Bersaling berbagi. Kak Asep, kalau misalkan bisa diakses, mangga. Kalaupun tidak, atau lagi di luar, Kak Paul juga. Maksudnya di mana, Kak Tarna, nulisnya? Halo? Kak Tarna? Di mana maksudnya nulisnya? Di kolom ini nih. Di kolom Kata-kata. chat? Iya. Punten karena saya sudah menyediakan di link. Bisa diakses enggak kira-kira? Apa sih Kak Tata? Ah? Di HP ininya sayanya. Kak Paul bisa diakses enggak yang di HP? Coba dulu Kak Tata. Coba dulu, coba. Di Saya HP udah bisa pindah ke diakses laptop, enggak? Kak. Gimana? Kakak, Ya, nomor siap. satunya tuh, kolom satunya hilang tadi, keklik. Oh, bentar, Pak. Saya udah pindah ke laptop, Kak Tata. Sudah pindah ke laptop? Iya. Oke. Siap. Silakan diisi ya, punten kakak. Karena kalau misalkan tidak bisa diakses di HP, ini aja lah. Boleh di kolom chat dulu, tapi tolong setelah kegiatan ini selesai, tolong
inilah kalau bisa dipindahkan juga Kak di jawaban ini. Karena memang ini kan bentuk laporan kita juga, kegiatan kita pada sesi tatap maya gitu. Jadi harus ada jawaban ataupun aktivitas peserta. Mohon maaf ya kakak-kakak. Coba Pak Tarna diakses dulu, mungkin bisa. Sama Ape. Oh, Kak Samsul, siap. Boleh. Ada apa Kak Samsul? Kak Samsul, silakan. Tata, kolom nomor 1-nya hilang. Bagian Pak Endang tah. Iya, Siap, benar Pak. tadi keklik. Ini sudah Iya, ada di masing-masing ya. Halo, Bos. Mohon bisa diakses. Ya, Bre. Kak Samsul, tadi ada Ya. pertanyaan apa? Ya. Boleh? Ya Kak Punten Kak, ini misalkan ini kan kolomnya kan kecil ya, misalkan nggak muat. Bos. Nah nanti kan dianalisis sama temennya sendiri tuh, misalkan nggak kebaca gimana itu nggak apa-apa tah? Kayak waktu itu kita ngisi ya kayak, maksudnya mah. Di sini kan memang kecil, karena memang ada 6 pertanyaan sih, makanya kita ngepaskan gitu di situ. Oke. Coba aja dulu Kak, nanti kita coba apakah bisa dibaca atau tidak. Nanti. Ya, siap. Ya, Coba terima kasih, Kak. dituliskan dulu aja Kak. Ya, siap Oke. Kak Samsul. Lanjutkan. Pandang hilang kolomnya. Bentar Pandang, dibuatin lagi. Tuh Pandang sudah, silakan. Sudah tadi di copy, Kak. Oh, bisa ternyata ya. Bagus, pengalaman Oh, kan, jadi bisa iya. ngerti Total. aplikasi kan. Siap. Mantap. Silakan kakak, lanjutkan dulu. Pak Tarna gimana tadi ya yang pakai HP? Saya juga bingung nih, maksudnya bisa diakses di HP enggak? Kak Asep gimana tadi, ada Bisa sih Kak, Present. alhamdulillah, cuman kecil. kecil-kecil ya? Iya, ini makanya diperbesar lagi, lihat terus kecilin lagi. Kalau di HP tuh, Iya. Pak Tarna, Soalnya ini pakai Google Drive, jadi masuk ke Google Drive dulu bisa sih. Pak Tarna coba kata Kak Asep bisa diakses di HP katanya tuh. Coba aja dulu. Kalau misalkan tidak memungkinkan ya di chat ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti tolong ditulis ulang di itunya, di bagian kakaknya kolomnya. Di sini Pak Sukirman sudah jalan nih, bagus Pak Sukirman. Lanjutkan. Terus Pak Maiga belum jalan nih Pak Maiga. Pak Maiga belum jalan, Pak Ipik belum, Pak Paul sudah mulai dari 6 dulu, boleh. Kak Pais nih, Kak Pais ada bergabung nggak dengan kita nih Kak Pais? Kak Pais, Demi nyai kan demi nyai. ini ada satu yang kayaknya nggak ikut gimmick nih Kak. Soalnya di sini cuma ada 13. Nah 13 itu dengan saya 13. Berarti ada satu peserta yang tidak ikut. Kak Pais ada nggak ya? Kalau ada berarti Kak Dede yang nggak ada nih. Nama saya jadi hilang, tadinya nomor 1. Jadi Sukirman nomor 1-nya. Kak Asepnya di mana jadi? Ada Masih Pak, kosong. ada. Ada. Kak Pais ya. Kak Dedenya ada di mana jadi? Saya jadi di kolom terakhir aja nanti bikin nama lagi. Iya, saya itu sebenarnya sudah menuliskan nama-nama per slide-nya tuh Kak. Maksud saya tinggal kakak-kakak tulis ulang dari konsep pertanyaan yang yang saya kirim kemarin itu, yang tadi siang gitu. Ini sudah ada namanya per slide-nya, tinggal tulis. Jadi jangan dihapus. Aduh, ya udah buat lagi aja Kak Asep, masih ada tuh di bawah. Pak Tarna
Udah bisa Kata belum? di Udah bisa edit. belum, Pak? Kak, Belum Kak Tata. nggak Kecil bisa kecil. tetap. Iya. Chat aja ya Kak Tata. Ya udah. Ya, Tapi untuk nanti bisa nggak Pak Tarna bisa nyalin ulang gitu ke ininya? makan Kak Tata. Ya. Ya udah, Kak. Jangan dibuat. Kak Budi sudah berjalan nih. Banyak tulisan Kak Budi mah. Kak Budi ini ternyata sosok guru inspirator nih, kakak. Ya, Kak Budi. Iya, tapi pendiam itu Kak Budi. Ibu Kak padi. Budi. Kak Budi nih. Inspirator. Pernah masuk TV tuh Kak Asep, Kak Budi mah. Lagi serius. Komen ini link di durung kok. Link di situ dong, Bos. Isi apa? Ada PKG. Iya. Apa sih ini enggak, Bos? Aku pulpen. Ini ngarep pulpen ya. Link di situ aku orang ketampungan iki sing pikete. Wis. Ya wis bakal wis mah. Ini sih ini. Jangan kaget cah. Ya sudah kau sedikit buru-buru tuh. Untuk itu. Sirup Singapura dulu. Berisa. Manu apa? Oke, Kak Paul gimana? Kak Tata, ini soalnya nggak bisa lihat di layar lagi ya. Oh, siap. Iya. Kalau di WA sih itu soalnya juga. Tapi nggak bisa ya? Bentar. Nggak apa-apa. Ditampilin lagi, siap. Oke. Masih di sekolah, tah? Lah, biasa lagi banyak tugas. Waduh. Lagi sok sibuk, Kak. Oh, di mana tuh Kak Paul tuh ya? Dinasnya tuh? SD Pondok 1. Pondo tuh Junti ya? Iya. Oh, Pes. udah bisa Kak? Ada ya? Ya, masuk. Ada. Siap. Makasih, Kak. Siap.
Oke, Kak Budi sudah 3 pertanyaan. Pandang baru 1, Mas Samsul. Mas Samsul 2, lagi berjalan. Sama Iga belum. Apa lagi nih? Padahal saya tuh udah nulis nama kakak nih di setiap slide-nya. Ternyata buat sendiri lagi, Kak. Pak Budi, Pak Tarno, Pak Endang, Pak Sukirman baru sudah berjalan nih. Pak Mega, Pak Ipik, Pak Ul, Pak Is, Kak Regi. Ada masalah kah Kak Regi? Belum ada tulisannya. Kak Regi ada masalah akses atau gimana? Atau lagi ngonsep dulu? Halo, kakak-kakak? Pandang? Kasep? Halo Kasep? Siap Kak. Ini kecil-kecil banget lagi dibuka dulu layarnya. Sepi. Ini pada di mute semua. Lanjutkan Kak. Punten, ganggu ya. Saya kira Semangat Kasep di Bengbet. tapi kalau di laptop gimana Kak Budi ngisinya? Ukuran. Aman.
Iya. Aman, karena aman. Ya, jadi Kak Budi itu posisi kotaknya kan diposisikan Ya. sampai 6 itu sama Iya. di aplikasinya tuh. Karena memang ada 6 pertanyaan sih. Cuma Iya. memang kan jawaban dari peserta banyak-banyak gitu. Jadi kan sampai ke bawah. Cuma fontnya aja yang digedein, Kak Tata. Oh iya, siap. Sibuk apa Kak Budi nih? Selain Sibuk. PKG. Konten. Iya. Masih jalan ngontennya? Masih. Oh, luar biasa lah. Ya, di sini disampaikan ke teman-teman itunya apa akunnya, nanti di-subscribe. Yang waktu di itu tuh Kak, Ya. di tayangan di TV tuh tahun berapa tuh ya? Oh iya, yang itu ya Family 100 ya. Oh iya. Tahun Family berapa? 100 ya itu tuh ya? Ya, Family 100 sama itu saya tuh tayang lagi di GTV, yaitu konten saya tentang Yang permainan mainan permainan. tuh. Kan sempet viral tuh. Saya tuh kelas saya tuh ada ini konten kreator nih kakak kelas 8 tuh. Udah pernah masuk TV Kak Budi mah. Yang waktu permainan apa tuh Kak Budi namanya tuh? Permainan itu mobil bertenaga karet. Sekarang gimana mobil itu? Masih eksis jadi, enggak? Kan kalau kesini lagi yang eksis layangan sekarang. Layang-layang. Oh, layangan. Sekarang lagi buat layang-layang. Belum, baru mau ini. Baru mau kreatif ya. Orang Amis tuh kreatif-kreatif. Yang waktu dulu aja ada tuh yang pupuk tuh, siapa tuh? Yang di SMK Losarang tuh. Oh iya, yang SMK Losarang itu ya. Yang buat pupuk apa tuh namanya tuh? Ya, yang itu pertanian tuh, Kak. Alumni Amis 1, saya dulu lupa. Saya ke situ anak itu udah lulus. Iya, dia juga kan sempat masuk ke TV juga gitu, atau media massa, media sosial kan, yang membuat itu pupuk dari apa gitu, yang di sawah tuh, buat sawah. Katanya dia kerjanya di SMK Losarang ya, soalnya tahunya itu adiknya itu dulu sekolahnya di SMA Trisi kan. Nah, wali kelasnya saya gitu, pas sering ngobrol dengan dia tuh itu, oh berarti ini yang waktu itu muncul viral tuh. Ya termasuk Kak Budi juga gitu kan ya. Saya aja kaget. Duh, itu Pak Haji Sudira dulu tuh yang ngajarin tuh, dulu bikin minyak sayur pakai iya. Pakai apa itu tuh? Pakai sekarang pepaya. Pak Haji merambah ke dunia manisan. Jadi kayak itu Mas dari angkatan saya itu. Iya. Ya kemarin aja tuh Kak Budi waktu Jumat tuh ketemu tuh itu kan beliau dari Bandung ya, maksudnya dari acara di Bandung. Jadi tuh pas pulang kemarin tuh Jumat. Oh ya Sun Pak Haji, ada salam dari alumni Pak Budi Soekarno dari SD Amis. Oh iya tahu saya tahu deh. Lagi apa sih Pak? Ya itu ikut PKG, PJOK dengan saya. Oh iya salam balik ya. Itu. Kalau wali kelasnya suruh main ke sini. Siap, insyaallah. Pak Cahyudin kalau wali kelasnya. Iya, Pak Cahyudin sekarang kepala sekolahnya. Itu Kak Budi. Ya viral juga, maksudnya di guru-guru SMA Trisi itu Kak Budi nih waktu tampil di TV gitu kan. Yang waktu permainan terutama yang viral tuh, yang mereka tahu tuh. Sampai Ibu Oni. Iya, Ibu Oni. Itu juga ngomong Ibu Oni tuh. Soalnya pas waktu saya ngobrol ada Bu Oni. Iya. Punten Kang Tata, ini untuk di HP nih. Yap. Kolomnya nggak muat kayaknya. Kolomnya nih susah nih, nggak kebaca jadi pusing sendiri. Kebanyakan ya Kak Regi ya?
Iya, jadi malah hilang tulisannya tuh. Oke lah. Eh, Gimana alternatifnya menurut Kak Regi? Di chat aja tah. Di chat aja, di WA mungkin ya. Ya udah boleh lah sok di WA boleh, di kolom chat boleh. Soalnya Kalau di yang HP. dari HP iya. Tadi Iya, juga Kak Asep tuh gangguan katanya harus di apa ya, dibesarin dulu, dikecilin dulu gitu. Ya udah nggak iya, apa-apa lah. Yang malah memang malah aksesnya malah hilang terus jadinya tuh digedein dikecil-dikecil. siap-siap Kak Regi nggak apa-apa. Jangan Iya, dipermasalahkan masalah ini. Yang penting kita iya, siap, semangat siap, ngisi. siap, Boleh, ya. boleh Kak Regi mangga. Di WA boleh, di kolom chat ini boleh. Tapi di WA aja lah. Kayaknya di WA nggak bakalan hilang ya chatannya kan. Kalau ini kan kalau selesai hilang gitu. Iya. Di WA aja Kak. Kak Tarna juga di WA aja Kak. Soalnya nanti kan mungkin kayak bantuin gitu masukin apa ya itu hasilnya Kak Tarna gitu sama Kak Regi. Yang memang kalau pakai HP mah memang susah ngaksesnya. Kak Asep makanya nggak ada masalah sih ya di situ. Boleh lah. Kak. Di WA Kata aja Kak. siap Kak, nanti Ah, ditulis di ya. kolom Siap. WA. Siap. Terima kasih. Ya. Soalnya kalau di kolom chat mah nanti jawaban Pak Tarnanya hilang gitu. Pandang ada masalah? Aman? Kak Imam, Kak Imam ada nggak ya? Kak Imam, halo Kak Imam. Oh ada 14, berarti hadir semua sih sebenarnya mah. Kalau 14 kan ada saya sama peserta kakak 13 14. Nah kakak, apakah sudah selesai? Kira-kira kita berapa menit lagi ya? Karena memang kita harus berlanjut ke sesi refleksi itu, menganalisis, berbagi analisis refleksinya dengan rekan-rekan yang lain. Kalau bisa segera ya kakak-kakak. Biar nanti kita selesainya nggak kelamaan. Kak Dede kayaknya udah bergabung ya Kak Dede. Tolong segera diikuti rangkaian agendanya mengisi ini Kak.
Kamaiga, ada nggak Kamaiga ya? Ada Pak. Ya, oh, Mas Sukir udah hampir selesai 5, Kamaiga belum, Kaipik baru 3, Kapaul sedang berjalan, Kapais, oke, baru 4, Karegi kecil-kecil, ya udah nggak apa-apa Karegi, dipindahin aja boleh. Kak Dede belum jalan, Kak Budi udah selesai, Kak Tarna, Kak Imam ya, Kak Imam udah belum tadi Kak Imam, udah disebut belum? Belum ya? Kak Imam di mana ngerjainnya? Di chat apa di slide? Halo Kak Imam, Pandang udah selesai, Samsul udah selesai, Kak Mega lagi berjalan, Kak Asep lagi berjalan. Kak Imam, saya belum ada komunikasi nih terkait di mana beliau ini ngerjainnya. Halo Kak Imam, bisa bergabung? Ada nggak? Kak Imam? Ada ya di sininya mah. Halo Kak Imam. Belum ada konfirmasi Kak Imam, apakah dikerjain di chat atau di slide? Biar dipastikan gitu. Oh bentar dulu, siapa? Siap Kak Paul, gak apa-apa. Maksud saya mah yang penting ada komunikasi gitu Kak. Ya boleh, gak apa-apa. Kan enak kalau ada komunikasi biar saya bisa mantau, saya tetap bisa
komunikasi dengan kakak-kakak gitu. Bisa tahu alasannya, nggak apa-apa gitu. Terus juga kalau misalkan kakak-kakak memberikan alasan kan, ya misalkan seperti tadi ada yang masih di jalan atau apa, nah kita kan cari solusinya bareng. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting on aja dulu, nanti baru. Atau yang tadi tidak bisa diakses, boleh diaksesnya lewat chat, nggak apa-apa. Maksud saya mah, yang penting ada omongan gitu atau komunikasi ke kita, ke teman-teman, ke saya selaku penanggung jawabnya, ke Imam. Oh iya, Kak Imam, di layar ini ada pertanyaan analisis refleksi. Mohon Kak Imam untuk bisa menuliskan analisis refleksinya terkait 6 pertanyaan pemantiknya, Kak, yang saya tampilkan di slide. Kalau misalkan kakak bisa ngakses slide-nya, boleh diisi di slide. Yang linknya saya kirimkan di grup itu, grup WA kita, kelas kita, atau di grup chat ini. Tapi kalau misalkan tidak bisa diakses, boleh jawabannya Kak Imam cantumkan di chat WA saja. Chat WA grup kelas, nggak apa-apa. Sok. Yang penting mah berusaha untuk berpartisipasi lah dalam mengisi refleksinya, gitu Kak. Ini pertanyaannya masih saya tampilkan Kak di slide screen. Boleh nanti ya silakan kembangkan sendiri menurut kakak. Oke Kak Samsul, bagaimana? Siap? Kak, punten apa sih nanya di luar topik ya? Boleh, boleh. Untuk besok Ayo. tuh, untuk besok itu apa sih gimit jam 10 ta? Ya. Oh iya, iya, iya. Iya, saya lupa. Sambil menunggu, siap Kak Samsul? Akan saya Iya. sampaikan. Jadi gini kakak, kemarin itu kami itu ada rapat dengan dinas dan juga KCD. Karena memang ada tingkat SMA, SMK juga kan di situ. Nah, mereka itu pengen bertemu pembinaan dan penguatan dengan kita, fasilitator dan juga peserta Kak Samsul. Dan mereka ini pengennya pukul 10. Jadi ya makanya jadwalnya munculnya pukul 10 itu, pukul 10 sampai jam 12 gitu. Jadi gitu Kak Samsul. Jadi itu dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga KCD Wilayah 9 sebagai perwakilan tingkat SMA SMK gitu. Gimana Kak Samsul? Bentrok gitu atau gimana? Ujian atau apa? Enggak. Mau apa sih, mau ya nanti bisa sesuaiin lah. Insya Allah bisa. Fleksibel aja Kak Samsul, sesuaikan. Ya pandang juga sebenarnya beliau ini bentrok juga tadi siang ngobrol tuh apa pas ini katanya ujian PPG. Ya udah Pak, fokus dulu ke ujian PPG. Kalaupun bisa mengikuti ya mangga, kalaupun tidak ya udah mungkin informasinya akan nanti saya sampaikan lagi gitu di grup atau mungkin ada gimana Pak? Kalau ini bisa dioptimalkan sih insya Allah bisa jam 10, tapi mungkin sampai jam 12 karena jam 12 itu sudah persiapan kata ujian. Siap. Mangga pandang diatur aja. Siap. Yang penting mah ujian tetap harus optimal dulu Pak, karena memang ini kan akhir pandang bisa masuk ke ujiannya gitu ya. Amin. Kalau misalkan itu bisa diikuti mangga, kalaupun tidak, ya nanti kita berbagi informasi aja Pak di grup dengan terkait pembinaan yang dilakukan oleh mudah-mudahan dipermudah. Ya, amin.
Tuh, kakak teman-teman minta doanya katanya Pandang besok ujian Dimudahkan, akhir semoga dilancarkan, dimudahkan, lulus. dilancarkan, Siap. tidak ada halangan, tidak ada ya kesalahan atau Amin. apa kendala teknis yang terjadi gitu. Di mana rencananya Pandang ujiannya? Sekolah apa di rumah? Di sekolah. Oh iya. Karena kan Iya biar akses wifi-nya ya akses internetnya wifi-nya lancar juga, ya Pak ya. ya Kalau di rumah kan terkadang akses wifi-nya juga lancar dan kebetulan laptopnya baru. Karena harus oh iya upgrade ya. kan kelas. Aduh, berkat program Iya. PPG dan PKG ini Pandang jadi melek teknologi Amin, dengan amin. membeli laptop anyar. Ya, ya. Bagus. Siap. Pinjam ke sekolah, Kak. Oh. Enggak apa-apa, Ada laptop sendirinya masih Windows 7. Iya. Windows 7 kayaknya exam browsernya nggak bisa di itu ya Pak ya kalau ya, Windows 7 Windows ya. 10. Windows 10 minimal. Ya, Windows 10 exam aplikasi ujiannya tuh. Betul. Mantap lah. Sejauh ini modul-modulnya berarti Pandang lolos semua tuh validasinya. Keren. Iya. Oke, kakak-kakak, kayaknya kita cukup ya untuk isinya, karena memang kita harus berlanjut ke berbagi analisis refleksinya juga, Kak. Jadi kayaknya kita lanjutkan ke situ ya, Kak ya. Mohon maaf yang belum selesai, ya silakan dilanjutkan sambil kita diskusi terkait analisis refleksi. Oke, kita mulai saja, kakak, terkait dari hasil tulisan refleksi kakak yang dituangkan dalam kolom slide. Nanti tolong disampaikan, berbagi dengan rekan peserta dan juga kakak yang lain, silakan. Nah, untuk pertama, siapa dulu ya? Kita pakai ini aja lah, biar lebih nggak muncul. Bangga Kak, siapa dulu yang ingin menyampaikan hasil tulisan refleksinya untuk berbagi dengan teman-teman? Pandang, oke siap Pandang, silakan Pandang. Disampaikan. Kayaknya kita untuk sesi kali ini menyampaikan hasil refleksi masing-masing Kak. Jadi ya mohon maaf, silakan disampaikan hasil refleksinya Pandang terkait modul 1.1 ya, Pandang ya? Siap. Ya. Silakan Pandang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tata sebagai fasilitator. Saya mencoba bagaimana memberikan refleksi dari beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari awal modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang biasa ditulis. Ini saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3.
saya sebagai guru PJOK dapat suatu pencerahan atau tantangan bagaimana mendapatkan suatu pembelajaran PJOK sesuai dengan perkembangan global RI 4.0 dan 5.0 pada program PKG Guru PJOK, dan bagaimana memberikan suatu metode pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid dan memberikan pelayanan yang optimal kepada murid. Nah, biasanya saya menulis pada saat setelah proses pembelajaran yang ditulis evaluasi pembelajaran dan bagaimana meningkatkan kemampuan murid. Yang kedua, pertanyaan bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Nomor 2, jawaban saya, perasaan saya selama menulis refleksi, banyak muncul ide dan gagasan dalam pemikiran saya. Yang muncul dalam pemikiran saya, bagaimana saya mengevaluasi diri saya sebagai guru dalam meningkatkan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, pertanyaannya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jawaban dari pertanyaan nomor 3, hal yang menurut saya baik dalam ilustrasi bagaimana saya mempresentasikan ide dan gagasan, serta evaluasi dari pengalaman proses pembelajaran dalam bentuk tulisan. Kemudian hal yang menjadi tantangan karena belum menjadi kebiasaan. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulis refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawaban saya nomor 4, saya belum optimal dalam menggunakan rubrik refleksi karena antara ide dan gagasan saya serta evaluasi belum tertuang secara sistematis dalam deskripsi penulisan refleksi saya. Nah, tulisan refleksi yang saya tulis masih jauh dari kesempurnaan dan belum optimal. Kemudian nomor 5, pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jawaban saya, lebih membiasakan diri dalam melakukan refleksi dan selalu meningkatkan kemampuan diri kita sebagai guru PJOK. Yang pertanyaan ke-6 terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban saya yang nomor 6, selalu mengupgrade kemampuan dan selalu berdiskusi dengan sesama rekan sejawat atau dengan komunitas yang ada seperti MGNP. Itu mungkin sih Kak dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kemudian jawaban dari yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pandang atas berbagi refleksinya terkait modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Luar biasa. Mungkin ada tambahan atau yang tanggapan dari teman-teman yang lain? Enggak, dari analisis Pandang. Bebas ya, berarti kalau analisis itu ya terserah kita ibaratnya. Karena memang kita sendiri yang menjalani, yang melaksanakan, yang merasakan juga dari hasil kekurangan, kelebihan dalam penerapannya. Nah, berikutnya kita pakai ini ya Kak ya, supaya biar nanti lebih lebih ada tanggung jawabnya gitu kalau namanya muncul. Soalnya saya bingung kalau nunjuk-nunjuk lagi tuh. Nggak enak juga gitu sama kakak-kakaknya. Oke, Pak Sukirman. Silakan Pak Sukirman. Untuk menyampaikan hasil refleksinya. Pak Sukirman. Ada? Halo Pak. Wah. Namanya dulu. Kaipik Amiruddin. Silakan Kaipik.
Taipik. Ya, ya, Ya. Kak. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil refleksi saya untuk nomor 1. Bentar, Kak. Pertanyaannya untuk nomor 1 jawabannya saja ya, Kak. Jawabannya aja Kak Ipik. Iya, untuk nomor 1 dari pertanyaan refleksinya yaitu nomor 1, saya menulis refleksi setelah pembelajaran, biasanya di malam hari. Saya mencatat apa yang saya pelajari dari modul 1.1 hingga 1.3. Terus yang kedua, jawabannya itu kadang merasa terbebani, tetapi ini membantu saya merenung dan memperbaiki diri. Saya berpikir tentang apa yang sudah saya lakukan dengan baik dan yang perlu ditingkatkan. Untuk jawaban nomor 3, saya merasa lebih mampu melihat apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak, serta lebih terbuka terhadap umpan balik. Tantangan yang masih saya hadapi adalah menemukan waktu untuk menulis refleksi secara konsisten. Terus jawaban yang keempat, rubrik bisa mengidentifikasi atau membantu bagian yang kurang dalam penulisan refleksi. Saya menilai bahwa refleksi saya ini belum optimal. Ya, untuk jawaban yang kelima, perlu memperkuat analisis dan menghubungkan teori dengan praktik di kelas. Konsisten dan struktur tulisan juga perlu ditingkatkan. Untuk jawaban yang keenam, saya akan lebih konsisten menulis refleksi dan berdiskusi dengan rekan sejawat dan bisa meminta bantuan dari guru-guru senior. Demikian hasil refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ipik atas refleksinya, luar biasa. Maksimal dan juga tercover semua dari pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya, dan alhamdulillah terima kasih juga sudah bisa mampu menerapkan di sekolah, sudah bisa mengimplementasikan di pembelajaran di sekolah. Refleksinya tetap semangat Kak Ipik. Ya, Kakak mohon izin kayaknya satu lagi saja ya, karena memang kita cuma 1 JP dan ini sudah sedikit lewat. Jadi mohon satu lagi aja yang nanti menganalisis, tapi jawabannya mah tetap saya minta semua Kak di slide. Ini mah yang berbaginya satu aja karena waktunya memang kita cuma 1 JP. Satu lagi Kak. Silakan Kak. Oh, Pak Sukirman lagi. Ada nggak sih Pak Sukirman dia? Pak Sukirman, halo. Masuk. Pak Sukirman bisa? Ya, halo. Pak Sukirmannya ada nih. Pak Sukirman mohon izin minta berbagi hasil tulisan tadinya Pak dengan rekan-rekan peserta. Hasil tulisan Pak Sukirman tadi tuh refleksi. Bisa disampaikan. Baik. Siap. Tapi nomor satunya ini susah diturunkan, dinaikkan ini atau Enggak apa-apa Pak, seadanya saja kalau jawaban mah atau posisi mah biarin. Yang penting Pak Sukirman bisa sedikit berbagi tentang tulisannya. Bisa kebaca nggak Pak kira-kira? Bisa kebaca bisa, Pak? Ya, bisa. siap. Silakan Pak Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satunya ini belum tidak bisa naik. Ya udah lewat dulu Pak. Nomor 2 nggak ya? apa-apa. Boleh nomor 2 langsung ke nomor 2. Boleh, mangga. Jawabannya menurut saya, perasaan saya menulis refleksi
bertanya kepada diri sendiri. Terus, seperti apa yang saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi saya pribadi dan orang lain? Yang ketiga, menulis refleksi dapat sangat bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK. Refleksi memungkinkan siswa untuk mengevaluasi pengalaman mereka selama proses pembelajaran, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jawaban yang keempat, rubrik dapat digunakan untuk menulis tulisan refleksi siswa dengan cara membimbing siswa menilai sendiri tulisan refleksi mereka, mengidentifikasi tujuan, evaluasi, mencantumkan deskriptor untuk setiap kriteria. Yang kelima, menulis refleksi yang lebih baik, tuliskan secara jelas, berkembang, dan ringkas. Ide-ide dengan jelas lalu mengembangkannya dan akhirnya meringkas dan menyimpulkan pernyataan. Jawaban yang keenam, menggunakan 4 lensa refleksi kritis, perspektif, teori, dan pengalaman. Terus mengumpulkan umpan balik dari siswa dan rekan kerja. Terus mencari tahu bagaimana pembelajaran berlangsung, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian mencari tahu keyakinan mendasar guru tentang pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, mencari tahu kecerdasan guru dengan praktek yang sebenarnya. Kemudian siapa yang bisa membantu? Menurut saya yang bisa membantu adalah rekan sejawat. Itu jawaban dari saya, Kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukirman atas diskusinya, atas sharingannya terkait berbagi praktik terkait analisis refleksinya. Luar biasa, kakak sebenarnya secara garis besar kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwasanya kakak ini sudah mampu bisa memahami dan juga bisa mengimplementasikan hasil daripada refleksi itu di setiap pembelajaran di sekolah. Terkait tujuan dari refleksi itu, kakak juga sudah bisa memetakan ke arah mana refleksi itu kita bisa terapkan, kita bisa perbaiki, atau kita bisa evaluasi di situ. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung daripada sesi tatap maya kita pada hari ini, kakak. Semoga kegiatan, agenda yang kita lakukan pada hari ini bisa memang berdampak positif, bermanfaat, dan juga menjadikan kita menjadi seorang guru PJOK yang reflektif di situ. Mohon izin kakak sebelum saya tutup, kita bisa on cam dulu mungkin kita untuk foto bersama, karena di grup sebelah rame juga gitu minta foto. Bisa on cam Kak sebentar? Oke, sebentar saja sebelum saya tutup. On cam dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Saya akhiri, semoga kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita selesai atau sebelum kita live, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai.
Selesai. Kakak, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kata sama. Terima kasih juga.